Kesedihan dan kesengsaraan akibat banjir di Aceh dan Sumatera tak hanya dirasakan langsung para korban yang berada di lokasi kejadian, melainkan juga dirasakan para mahasiswa perantauan di Surabaya. Salah satunya adalah Naila Firzatullah Azmi, mahasiswi Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya ini terlihat tak bisa menutupi kesedihannya. Betapa tidak, fisiknya sedang fokus menyelesaikan studi, namun hatinya sedang mencemaskan ayahnya yang menjadi korban langsung banjir di Aceh dan Sumatera. Saat ditemui, mahasiswi asal Aceh itu bercerita, ia dan ayahnya tercinta sempat hilang kontak selama 10 hari lamanya. Saat itu, ayahnya sedang menginap di mes tempatnya di Aceh. Kebetulan ayah Naila bekerja sebagai petani di kawasan tersebut yang lokasinya cukup jauh dengan rumah tempat tinggal Naila di kota yang sama, yakni Biren. Mahasiswi jurusan biologi itu juga menjelaskan, setelah 10 hari tanpa kabar, hatinya seketika lega, melihat ayahnya memberi kabar bahwa selamat dalam peristiwa banjir di Biren Aceh, meskipun memberi kabar hanya melalui via chat WhatsApp. Meskipun senang ayahnya selamat, hatinya tetap dirundung kecemasan. Sebab kini ayahnya kembali hilang kontak dengannya. Berapa lama saya bisa mengontak ayah saya kembali itu sekitar 10 hari. Jadi terakhir kali saya mau mengontak ayah saya itu karena saya sedang ujian saat itu. Lalu saya hubungi sudah tidak bisa. Sedangkan di hari sebelumnya itu sekitar 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya itu memang saya sering menelpon ayah saya dan menanyakan kabar. Di sela-sela menanyakan kabar itu, ayah saya itu selalu bilang bahwa doakan saja panennya berhasil. Karena memang curah hujan yang cukup tinggi di daerah Biren, sehingga padi-padinya itu seperti layu begitu, seperti roboh terkena air. Itu sebelum bencana ya? Sebelum bencana. Setelah itu pada tanggal 28 November itu sudah tidak bisa dihubungi lagi. Lalu terakhir tanggal 7 Desember kemarin itu baru memberi kabar bahwa sudah berada di pengungsian. Kondisinya seperti apa saat terakhir setelah memberi kabar? Saat memberi kabar itu untuk kondisi fisik sendiri insya Allah alhamdulillah sehat. Namun kedua kakinya itu seperti membengkak dan sedikit membusuk karena terlalu lama terendam air. Itu sampai berapa meter sih banjir di sana? Awal ayah saya tahu banjir itu kan saat itu memang ayah saya sedang tidur. Mungkin saat itu memang terjadinya malam, saya kurang tahu juga. Itu setinggi 2 meter. Lalu ayah saya itu naik ke atap dan itu perkiraan sudah 3 meter. Nah, dengan perhatian dari kampus tentang yang dibilang Pak Rektor dan Wakil Rektor tadi, seperti apa tanggapannya, Naila? Jujur dari saya sendiri alhamdulillah merasa sangat berterima kasih kepada kampus karena dengan adanya kampus yang sangat aware kepada mahasiswa-mahasiswa yang terdampak seperti saya ini tentunya sangat membantu. Dan juga tadi juga sempat di-mention bahwa akan ada bantuan secara psikologis. Itu menurut saya sangat amat penting karena memang bagaimanapun jika yang terdampak adalah keluarga, menurut saya itu cukup berat. Dan juga tadi sempat di-mention bahwa akan ada bantuan berupa hal yang lain dan itu menurut saya juga sangat membantu. Ini kan lagi musim ujian ya? Fokus nggak sih ngerjain ujiannya dengan kondisi keluarga seperti itu? Meskipun ayah masih selamat ya? Jujur karena saya tidak mendapatkan kabar apapun selama masa ujian kemarin itu lumayan mengganggu pikiran saya karena ya saya bingung harus bertanya kemana. Tetapi setelah ada kabar di hari kemarin itu alhamdulillah saya sudah mulai agak fresh lagi ya, sudah mulai fokus lagi untuk belajar. Tadi banyak bantuan yang ditawarkan oleh pihak kampus, ada pendampingan psikolog, pembahasan UKT mana yang sebenarnya kamu pilih, yang kamu butuhkan? Dari saya sendiri mungkin lebih yang ke psikolog, karena kan saya juga bingung mau bercerita ke siapa begitu. Pembahasan UKT juga ya? Kini Naila sedang menjalani ujian. Ia bahkan mengaku tak fokus mengerjakan ujian karena teringat keluarganya yang menjadi korban langsung banjir di Aceh. Untungnya, ITS tempatnya menuntut ilmu tak tinggal diam, para mahasiswa yang keluarganya terkena dampak banjir diberi fasilitas khusus mulai dari pendampingan psikolog hingga dibebaskan dari biaya kuliah semester atau UKT. Dari Surabaya, Warna Kota mewartakan.